بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, dan juga guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang saya hormati jajaran pemerintah, RT, RW, lurah, kepala desa, dan juga saya hormati ketua DKM Masjid Jami Harapan Jaya, dan yang saya hormati juga ketua panitia acara kajian bulanan yakni RT 13 ya. Dan juga seluruh warga yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di malam yang berbahagia ini yang penuh berkah insyaallah, di mana Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin ukhra fahuwa aqta'. Segala sesuatu yang memiliki kepentingan jika tidak diawali dengan membaca bismillah maka ia akan menjadi kurangnya barokah. Maka sebelum kita mulai belajar kita, menuntut ilmu kita, mari kita mulai dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan yajlisuna fihi yadhkuruna Allah wa yusalluna 'alan nabi illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jika ada suatu kaum, ibu atau kaum bu, kaum itu adalah segelintir atau kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Ini bisa disebut kaum kita nih bu, kaum bapak ibu di sini. Jika ada suatu kaum berkumpul di suatu majlis, mereka menyebut nama Allah, mereka berzikir kepada Allah di dalam majlis tersebut, mereka bersalawat kepada Nabi, maka Allah turunkan malaikat di antara kita semua dan Allah banjiri rahmatnya kepada kita. Semoga kita semua dibanjiri rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Bahkan bukan hanya itu bu, Pak, di riwayat lain juga dikatakan para malaikat akan mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Disebutkan satu persatu nama bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya nggak bisa sebutin satu persatu ya, saya nggak tahu nama-namanya, tapi malaikat sebutkan satu persatu. Apa yang dikatakan oleh para malaikat? Malaikat mendoakan bapak ibu agar diampuni dosa-dosanya. Ibu punya dosa bu, bapak punya dosa. Bapak ibu kesini bawa dosa, bawa duit, dosanya banyak, duit sama dosa banyakan mana? Alhamdulillah, nauzubillah dong bu, kok alhamdulillah. Ya bu, kita kesini untuk menuntut ilmu. Saya duduk di sini bukan berarti saya yang paling baik. Saya duduk di sini bukan siapa yang paling hebat. Tetapi Allah yang izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Di sini saya mohon izin kepada para guru dan para ulama semua. Saya tidak berniat memang untuk bersanding ataupun berbanding pada ulama lain. Saya di sini hanya ingin minta izin menyampaikan sedikit ilmu. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu? Sebagaimana Rasulullah bersabda, man talabal ilma liyumariya fihi as-sufaha
aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas falyatabawwa maq'adahu minan nar wa qala adkhalahu an-nar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu untuk membantah atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau untuk bersanding atau berbangga-bangga di hadapan para ulama, atau untuk mengambil perhatian manusia, maka siap-siap tempatnya di neraka. Wa adakhallahu an-nar, dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya, Allah turunkan di bumi ini Pak, Bu, 120.000 nabi, dan di riwayat lain dikatakan ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi ada 313 rasul. Dari 313 rasul ada 25 rasul yang wajib kita ketahui, dan dari 25 rasul ada 5 ulul azmi. Siapa saja itu? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih bedanya antara nabi dengan rasul? Kalau nabi Allah berikan wahyu, Allah turunkan wahyu kepadanya, tapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Akan tapi kalau rasul Allah turunkan wahyu kepadanya, ia wajib menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada umatnya. Lalu siapa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah rasul yang mana derajatnya berbeda dari nabi dan rasul yang lain. Kenapa? Karena beban mereka dan ujian mereka lebih besar daripada rasul-rasul yang lain. Dan semua rasul Allah berikan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah amrun khariqun bil adah ayyadahullahu ala nabi lita'addi alal adu. Mukjizat adalah perkara yang di luar nalar, perkara yang tidak biasa, yang Allah kirimkan dan Allah bantu kepada nabi dan juga rasul-rasulnya untuk melawan musuh-musuhnya, dan untuk membedakan, membuktikan bahwasanya ia adalah seorang rasul. Semua rasul Allah kasih mukjizat, tapi tidak semua mukjizat bisa dinikmati dan dirasakan oleh umatnya. Tapi ada Pak, ada Bu, satu nabi, satu rasul yang mana Allah berikan mukjizat, dan mukjizatnya itu bisa dirasakan oleh umatnya sampai hari kiamat. Siapakah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan mukjizat berupa Al-Quran adalah mukjizat. Definisi dari Al-Quran, kalamullah, perkataan Allah, al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana cara ibadahnya dengan membacanya, al-munazzal bitawattur, yang Allah turunkan dengan beransur-ansur melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari definisi Al-Quran saja kita sudah tahu bahwa cara beribadah dengan Al-Quran dengan membacanya, mengamalkan Al-Quran dengan membacanya. Dan Al-Quran ini adalah pedoman hidup manusia. Bapak kalau beli mobil pasti ada buku panduan, betul Pak? Ibu kalau beli meja, beli lemari pasti dapat buku panduan, betul Bu? Buku panduan cara memasang lemari yang benar, buku panduan cara memasang meja yang benar, buku panduan cara menyetir mobil yang baik dan benar. Begitupun juga dengan hidup kita. Kita pun hidup juga nggak tahu bagaimana caranya, maka ada pedoman hidup, yakni Al-Quran. Al-Quran itulah yang menjadi pedoman dan juga yang menuntun kita untuk menjalani kehidupan di dunia dan untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Bagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana cara hidup dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semuanya sudah mencakup di Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sumbernya ilmu. Semua ilmu yang ada di dunia sumbernya adalah Al-Quran. Dari ilmu hisab,
ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu falak, ilmu kehidupan, hikmah-hikmah dari kehidupan para rasul, para nabi. Mau cari apa lagi? Tentang atmosfer dan alam semesta, tentang rotasi bumi, tentang matahari, semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sedang membahas ilmu, kita sedang berbicara tentang ilmu, sebenarnya kita sedang berbicara tentang Al-Quran. Dan Al-Quran pasti memiliki fadilah. Al-Quran pasti memiliki keutamaan. Apa saja keutamaan Al-Quran? Keutamaan Al-Quran banyak. Kalau kita sebutin atu-atu nggak bakal kelar sampai hari kiamat, sampai subuh selesai ini. Karena memang begitu banyaknya fadilah dan juga keutamaan dari Al-Quran. Yang pertama apa sih keutamaan dari Al-Quran? Yang pertama Allah berfirman dalam surat Thaha, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca kitab Allah, yang membaca Al-Quran, orang yang mendirikan salat, orang yang menginfakkan sebagian hartanya Allah karuniakan kepadanya secara diam-diam maupun secara terang-menerang, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang yang mengharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kita kalau berdagang kadang mengalami kerugian, betul? Kita kalau berdagang kadang mengalami keuntungan. Itu kalau melakukan perniagaan secara horizontal, yakni kepada manusia. Tapi ada perdagangan yang tidak akan pernah merugi, yakni melakukan perniagaan bersama Allah. Karena kalau kita berniaga secara horizontal kepada manusia, kadang kita pembeli, kadang kita penjual. Saya penjual nasi uduk, saya harus beli bahan-bahan nasi uduk. Jadi ada momen di mana saya penjual, ada momen di mana saya pembeli. Bedanya berniaga secara vertikal kepada Allah, yakni Allah akan selalu menjadi pembeli dan kita akan selalu menjadi penjual. Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah mengatakan dirinya sebagai ba'a. Ba'a artinya itu menjual, tapi Allah selalu sebutkan dirinya sebagai ishtaro. Ishtaro artinya membeli. Apa yang Allah beli? Allah beli waktu kita untuk membaca Al-Quran, untuk bersujud dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya telah Allah karuniakan kepadanya, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Masya Allah. Ini baru satu keutamaan Al-Quran. Keutamaan yang lain apa? Rasulullah nggak pernah mengatakan sebaik-baik manusia bukan yang paling tinggi jabatannya, sebaik-baik manusia bukan yang paling luas tanahnya, sebaik-baik manusia bukan yang paling megah rumahnya, sebaik-baik manusia bukan yang paling banyak hartanya, sebaik-baik manusia bukan yang paling indah kendaraannya, sebaik-baik manusia bukan yang paling putih kulitnya. Ya, ini bukannya pembelaan saya hitam ya, bukan. Sebaik-baik manusia bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tapi sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Maka di sini Bapak Ibu yang belum bisa baca Al-Quran, maka belajarlah Al-Quran. Nggak ada kata terlambat. Saya udah tua, ngapain baca Quran? Udah bawa tanah. Kagak. Nggak ada kata terlambat untuk baca Al-Quran. Tapi gimana, saya udah tua ini, saya nggak bisa belajar Al-Quran sampai lancar. Tenang, usahamu untuk membaca Al-Quran akan dihitung oleh Allah. Bahkan yang belum bisa membaca Al-Quran pun dia berusaha membaca Al-Quran juga mendapatkan pahala. Sebagaimana Siti Aisyah pernah berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran mereka bersama para malaikat yang mulia.
Lalu bagaimana yang nggak bisa baca Al-Quran? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajruni. Adapun orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, yang sulit membaca Al-Quran, mereka mendapatkan 2 ganjaran. Jadi bagi yang belum membiasakan diri membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Sekarang, di zaman digital dan elektronik sudah berkembang, kebanyakan dari kita itu udah meninggalkan Al-Quran. Enggak bapak, enggak ibu, enggak anak, lebih suka baca komen netizen daripada baca Al-Quran. Bener bu? Tuh, yang bilang bener paling kenceng tuh. Apalagi yang ketawa. Baca Al-Quran itu, kebanyakan dari kita ini baca Al-Quran mencari waktu luang untuk baca Al-Quran. Kalau nyari waktu luang untuk baca Al-Quran, nggak akan pernah ketemu. Akan tapi luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Karena manusia itu sudah diciptakan cinta kepada syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Cinta kepada wanita, cinta kepada anak, cinta kepada emas, perak, cinta kepada kuda, dan juga cinta kepada kendaraan-kendaraan harta lainnya. Manusia sudah diciptakan seperti demikian, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di dunia ini ada beberapa jenis manusia. Ada orang yang beriman. Orang yang beriman disebutnya mukmin, laki-laki yang beriman. Adapun perempuan yang beriman disebutkan mukminah. Orang yang tidak beriman dikatakan kafir. Bagi yang laki-laki, yang perempuan kafiroh. Ada yang lebih parah dari itu, yakni orang Islam, orang beriman tapi dia tidak beriman. Siapa itu? Munafik. Munafik ini lebih parah dan dia lebih dikhawatirkan, lebih ditakutkan. Rasulullah pernah bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalu utrujah." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Ta'muhu thayyibun wa rihuhu thayyibun. Yang mana rasanya manis dan aromanya sedap. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamr. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. Ta'muhu thayyibun wa laysa lahu rih. Rasanya manis tapi tidak ada aromanya. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana mathalul hanzalah. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah. Laisa lahu rihun wa ta'muhu murrun. Enggak ada aromanya dan juga rasanya pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran kamathali raihanah, seperti buah raihanah. Rihuhu thayyibun wa ta'muhu murrun. Aromanya sedap tapi rasanya pahit. Ini adalah perumpamaan-perumpamaan yang Rasulullah berikan, yang Rasulullah ajarkan kepada kita, bahwa orang mukmin yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, orang munafik yang membaca Al-Quran, dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa meningkatkan iman lebih penting daripada membaca Al-Quran. Kenapa? Karena meningkatkan iman banyak caranya, betul? Bisa dengan sedekah, bisa dengan berbuat baik, ya, dengan sholat, zakat, pergi haji, umroh, berkata baik kepada manusia, kepada orang lain, berbuat baik kepada tetangga, dan memaafkan orang-orang yang menzolimi kita. Lebih penting meningkatkan iman, tapi bukan berarti meninggalkan baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran
yang membuat iman kita lebih manis. Dan Al-Quran itu sebagai obat hati. Rasul pernah bilang, la hasada illa fitnataini, enggak ada rasa dengki, enggak ada rasa iri yang dibolehkan kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Iri kepada seseorang yang Allah karuniakan pemahaman Al-Quran, ia amalkan Al-Quran siang dan malam. Wathani, dan yang kedua, rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah karuniakan harta, wa huwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan ia infakkan hartanya siang dan malam. Di dalam hadis ini sebenarnya sedang menjelaskan bahwa penyakit hati itu banyak, akan tetapi pintu dari penyakit-penyakit hati ada 3, yang mana 3 ini akan membuka 2 pintu penyakit hati jadi 5. Penyakit hati yang paling parah, yang paling harus kita hindari, yang pertama adalah ujub. Tahu ujub, Pak? Ibu tahu ujub? Ujub itu merasa lebih hebat daripada orang lain. Kalau kata Habib Ali Jufri, ujub itu adalah nisbatut taufik ila nafsihi, menisbahkan semua pertolongan Allah, semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita dinisbahkan kepada diri kita sendiri. Contoh, si fulan dapat prestasi di sekolahnya, si fulan merasa bahwa prestasi yang didapatkan karena kepintarannya. Itu namanya menisbahkan pertolongan Allah kepada dirinya. Ini namanya ujub. Si fulan menang lomba panjat pinang, orang tuanya senang, dibangga-banggain. Dia menganggap bahwa kemenangan dia itu hasil dari usahanya sendiri, padahal itu semua adalah atas izin Allah. Semua itu adalah taufik Allah. Nah, jika dia menisbahkan semua keberhasilan ataupun kemampuan dia kepada dirinya sendiri, berarti dia namanya ujub. Contoh ujub yang paling sering, enggak tahu sih paling sering apa enggak, tapi biasanya manusia terjadi nih, membanggakan anak sendiri daripada anak orang lain. Hati-hati, Bu. Anak saya menang pidato kemarin. Anak ibu ngapain? Masih di rumah ya? Belum tentu yang di rumah itu lebih bodoh. Bisa jadi yang di rumah lebih soleh daripada menang pidato. Betul? Itu namanya ujub. Setelah ujub ada yang kedua namanya al-kibr. Apa kibr itu? Sombong. Sombong ini muncul karena ada rasa kepemilikan jabatan, kepemilikan harta, benda, kepemilikan segala yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka tumbuhlah rasa sombong. Dan sombong ini, nih saya kasih tahu nih, ya saya ngasih tahu di sini doang nih, jangan bilang sombong. Nih saya tanya, Bapak Ibu tahu Nabi Adam? Bapak Ibu tahu iblis? Nabi Adam diusir dari surga, iblis diusir dari surga, nasibnya sama-sama diusir dari surga, tetapi perilaku Allah dan sikap Allah beda, dan nasib di akhir mereka juga beda. Allah usir Nabi Adam karena satu kesalahan, yakni memakan buah khuldi, yang mana Nabi Adam ini diminta oleh istrinya Hawa untuk makan buah khuldi, yang mana Hawa ini dibisiki oleh setan untuk menyuruh suaminya makan buah khuldi. Jadi bapak hati-hati, Pak, istrinya dijaga, Pak. Dan kalau istrinya bisik-bisik enggak, nah bisikan setan tuh. Sama seperti ibunya Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim, ya, juga itu kan setan membisikkan dia bahwasanya, wahai Ismail, ente pengen disembelih, hati-hati ente. Tapi nggak mempan sama Nabi Ismail. Akhirnya setan membisikkan ibunya, perempuan lagi yang dibisikin. Nah,
Nabi Adam diusir dari surga, itu kata Allah, qulnah bitu minha jami'a. Kalau pakai bahasa kita nih, Adam, lo keluar dulu dari surga bentaran nih, entar lo balik lagi ke sini. Allah masih memberikan harapan kepada Nabi Adam untuk kembali ke surga. Makanya Nabi Adam beristighfar kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui kesalahannya kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan nasib yang berbeda. Allah berikan harapan kepada Nabi Adam untuk kembali lagi ke surga karena Nabi Adam mengakui kesalahannya. Beda sama iblis. Di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis. Nih Allah ngomongnya pelan sebenarnya. Iblis gitu. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa ente kagak sujud? Waktu ketika saya suruh ente sujud ke Nabi Adam, kenapa ente kagak sujud? Iblis jawabannya gimana? Kan kalau ditanya baik-baik, jawabnya juga baik ya, enak ya. Jadi misalkan, maaf ya Allah, saya hilap, besok saya sujud sama Nabi Adam dah. Kan bisa jawab begitu. Tapi iblis nggak jawab seperti itu. Apa yang dijawab oleh iblis? Khalaqatani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari, aku lebih baik daripada Adam. Udah ngeyel, nyombong. Makanya dilanjutkan ayatnya, ihbitu, ya kan? Kamu udah nggak pantas, keluar kamu iblis dari surga. Kamu nggak pantas di dalam surga karena kamu sombong. Fa innaka minas shagirin. Orang sombong itu merupakan termasuk dari orang yang kecil. Jadi bapak-bapak kalau nemu istrinya lagi nasehatin istrinya baik-baik, istrinya ngeyel, coba dicek, bisa jadi titisan iblis itu istrinya. Ya, ibu-ibu juga bu, kalau dibilangin sama suaminya nurut, ya, nurut taat sama suami. Surga ibu ada di suami. Ibu nggak dapat ridho suami, jangan ngarep masuk surga. Ibu-ibu punya orang tua ibu lagi sakit, suami ibu pergi dinas keluar kota, suami ibu bilang jangan kamu keluar rumah tanpa seizinku, tapi orang tua ibu minta ibu untuk datang ke rumah jengukin orang tua lagi sakit, dan ibu nggak keluar karena ibu mentaati perintah suami. Esok harinya orang tua ibu meninggal sampai ibu belum jenguk, dosa gak ibu? Orang tua ibu masuk surga. Kenapa? Karena berhasil mendidik anaknya menjadi istri yang solihah. Nah, perempuan ini adalah kunci dari kesuksesan seorang laki-laki. Jadi bu, saya kasih tahu, wanita itu memiliki kekuatan yang tidak pernah dimiliki oleh laki-laki. Apa itu? Lisannya. Lisan wanita itu adalah kekuatan bagi dirinya. Apa yang diucapkan oleh seorang istri ataupun seorang ibu itu akan mustajab, akan dikabulkan oleh Allah. Makanya perempuan ini sangat dituntut untuk dibimbing tentang agama. Ibu kalau punya anak yang bandel, punya anak yang nakal, senakal apapun anak ibu, sebandel apapun anak ibu, jangan pernah keluarkan kata negatif. Astagfirullah nak, nakal banget sih kamu, semoga di masa depan nanti kamu menjadi presiden. Bilang, semoga kamu jadi ulama. Sejengkel apapun ibu sama suami, jangan pernah keluarkan kata-kata negatif. Ucapkan selalu kata positif. Karena keberhasilan laki-laki itu berpengaruh dan bergantung pada perkataan istri. Makanya perempuan harus kuat ibadah, perempuan harus kuat tirakat, perempuan harus kuat doa, harus lama sujudnya. Kalian minta kepada Allah agar Allah luaskan rezeki suami, agar Allah berikan suami kesehatan dan jadi seorang suami yang royal. Doa bu, banyak-banyak.
Itulah khususan laki-laki. Lagi pula kalau kita perhatikan juga, laki-laki itu kebanyakan sukses setelah menikah atau sebelum menikah? Setelah menikah, betul. Kenapa setelah menikah mereka kebanyakan sukses? Karena doanya istri. Apalagi ibunya masih ada, istrinya ada, punya adik perempuan, udah punya 3 kunci kesuksesan. Minta doa sama ibu, minta doa sama istri, minta doa sama adik kandung perempuannya. Itu semua akan tembus sampai ke arasy Allah, ya. Kemudian apalagi keutamaan dari Al-Quran? Kita tidak akan bisa masuk surga hanya dengan amalan kita sendiri. Kalau kita ingin masuk surga mengandalkan amal soleh kita, susah. Tiket surga tidak semurah sholat 1000 tahun. Tiket surga tidak semurah puasa seumur hidup. Tiket surga enggak semurah pergi haji tiap tahun. Tapi yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah adalah rahmatnya Allah. Makanya di saat kita punya banyak dosa, sebagai pendosa kita butuh namanya bantuan, yang biasanya kita sebutkan syafaat. Dan di hari kiamat nanti syafaat Al-Quran lah yang akan menolong kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti bagi orang yang membacanya. Kalau memang membaca Al-Quran adalah sebuah amalan, maka memahaminya lebih baik, apalagi menghafalnya. Seperti yang kita tahu nih, yang sering saya dengar, bukan saya, mungkin yang kita semua dengar, biasanya orang-orang atau guru-guru kita bilang, jadikan anak kita sebagai penghafal Al-Quran supaya nanti kedua orang tuanya dikenakan mahkota di hari kiamat. Pak, Bu, redaksi hadisnya bukan seperti itu. Rasul bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi dari Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota di hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'i syams fi buyutil ardi. Yang mana cahayanya lebih baik, lebih indah, lebih terang daripada cahaya sinar matahari yang menyinari bumi. Kalau emang anak-anak ibu bukan penghafal Al-Quran, maka didiklah untuk sering membaca Al-Quran. Maka didiklah untuk memahami isi Al-Quran, dan didiklah untuk mengamalkan isi Al-Quran. Jadi bukan hanya penghafal Al-Quran saja. Lagi pula kalau dikatakan penghafal Al-Quran, orang yang cuma hafal kulhu, trikul, itu juga sudah dikatakan penghafal Al-Quran. Nggak harus 30 juz. Hafal juz 30 saja pun juga sudah dikatakan penghafal Al-Quran. Karena nanti di hari kiamat dikatakan kepada orang yang sering membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, warotil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu pernah membacanya di dunia. Kenapa? Fa inna manzilataka fi akhiri ayatin taqra'uha, karena tempat yang sudah dijanjikan untukmu terletak pada ayat terakhir yang kamu baca. Maksudnya apa? Kalau kita selama hidup pernah membaca 1000 ayat, maka kita akan diangkat derajatnya 1000 kali lipat di hari akhirat nanti. Kalau kita dalam selama hidup kita membaca sebanyak 6000 ayat, maka diangkat derajatnya 6000. Di mana ayat terakhir yang paling terakhir kita baca, disitulah dihitung paling terakhir sebelum kita mengalami kematian. Ini diantara keutamaan dari membaca Al-Quran. Masih ada lagi apa? Membaca Al-Quran pasti mendapatkan pahala. Pahalanya itu
dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat setiap hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dikali lipatkan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kita baca alif lam mim aja udah dapat 30 kebaikan. Gimana kalau kita membaca satu Al-Quran? Karena akan beda seseorang yang baca Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran. Al-Quran itu seseorang yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Kita perhatikan, Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Maka jadilah malaikat Jibril sebagai Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat. Allah turunkan malaikat kepada Nabi Muhammad. Allah jadikan Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya, Nabi yang paling mulia, pemimpin alam semesta, rahmatan lil alamin. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Allah jadikan malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1001 malam. Allah turunkan Al-Quran di bulan, Allah jadikan Ramadan sebagai Sayyidul Ashhur, bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lain. Maka kita manusia, jika kita ta'alluq, kita muta'alliq, kita berkaitan dan terikat hati kita dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi mulia. Rasul juga pernah bilang, innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Quran, Allah tidak akan mengazab hati yang sadar akan Al-Quran. Maksudnya Allah tidak akan mengazab orang yang di dalam hatinya terdapat Al-Quran. Fa innal Qur'ana ma'dubatullah, karena Al-Quran itu adalah hidangan Allah. Faman dakhala fihi, maka barang siapa yang masuk ke dalam hidangan Allah, fahuwa aminun, maka dia akan menjadi aman. Jadi untuk menghindari dari azabnya Allah, yang pertama adalah sadar akan Al-Quran, isi hati kita dengan Al-Quran. Yang kedua, apa caranya? Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di dalam Al-Quran Allah bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wa ma kana Allahu li'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka, yakni orang-orang musyrik, wa anta fihim, selama kamu wahai Muhammad berada di antara mereka. Jadi supaya kita terhindar dari azabnya Allah, maka harus ada Nabi Muhammad di antara kita. Tapi kan Nabi Muhammad udah meninggal. Terus gimana dong? Jika memang Nabi Muhammad sudah tidak ada jasadnya, maka hadirkanlah Nabi Muhammad di dalam hati kita. Dengan apa? Perbanyak sholawat. Yang ketiga apa? Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun, Allah tidak akan mengazab mereka, yakni orang-orang musyrik, selama mereka beristighfar. Jadi ada 3 cara agar kita terhindar dari azabnya Allah. Yang pertama membaca yang kedua bersalawat kepada Roh, dan yang ketiga sering-sering mudah. Cukup istighfar 100 kali sehari. Innahu la yughani ala qalbi wa inni la astaghfirullah 70 marratan wa fi riwayatin 100 marrah. Rasulullah aja dalam satu hari itu istighfar sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali. Dan di riwayat lain dikatakan sebanyak 100 kali. Rasul yang maksum, yang ismah, yang sudah dijamin ampunan dosa, yang sudah dijamin surga, masih istighfar 100 kali, minimal banget sehari.
Salawat 100 kali nggak akan menghabiskan waktu 10 menit. Kan cepat baca salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca, nggak nyampe 10 menit, paling 15 menit. Baca Al-Quran, cukup baca Al-Quran tuh nggak usah banyak-banyak, tapi sering-sering. Beda banyak sama sering, ya. Kalau banyak, hari Senin baca 10 halaman, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kagak baca, itu banyak. Kalau sering, hari ini baca 1 halaman setelah subuh, baca 1 halaman setelah zuhur, baca 1 halaman setelah asar, baca 1 halaman setelah maghrib, baca 1 halaman lagi setelah isya. Berapa halaman tuh? 5 halaman dalam sehari. Selasanya begitu lagi, Rabunya begitu lagi, Kamisnya begitu lagi, Jumatnya begitu lagi, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Nggak perlu banyak-banyak baca Al-Quran, yang penting sering. Karena kalau banyak-banyak kadang kita jenuh, betul. Dan ibadah dengan jenuh itulah yang Allah tidak suka. Justru jangan sampai kita ibadah dalam keadaan jenuh. Jangan dipaksain kalau ibadah. Kalau memang lagi malas ibadah, jangan dipaksain. Tapi kalau memang malas ibadahnya keterusan, harus dipaksain. Kalau kagak dipaksa-paksa, ntar malah jadi kagak mau ibadah. Karena semua berawal dari pemaksaan terhadap diri sendiri. Dari pemaksaan akanlah tumbuh dalam diri keterbiasaan. Kita pun juga harus mendidik diri kita sendiri. Baca Al-Quran pun, ibu-ibu, bapak-bapak pasti dalam hidup ini punya kebutuhan, betul? Kalau ada kebutuhan ataupun keinginan, ngapain biasanya? Berdoa, meminta kepada Allah. Tapi ada hadis qudsi yang menjelaskan bahwa man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati fa inni a'taituhu afdhala ma'uti lis-sa'ilin. Yang sibuk membaca Al-Quran dan juga berzikir kepadaku, yakni kepada Allah, sehingga ia tidak memiliki waktu untuk mengangkat kedua tangannya meminta kepadaku, fa inni a'taituhu afdhala ma'uti lis-sa'ilin, aku akan memberikan untuknya sebaik-baik yang aku berikan kepada orang-orang yang minta kepadaku. Ibu, bapak nggak pernah minta kepada Allah, nggak pernah doa, nggak pernah angkat tangan karena sibuk baca Al-Quran, karena sibuk berzikir, Allah cukupkan semua kebutuhan bapak ibu. Kalau kita perhatikan, ada gak penghafal Al-Quran yang kesusahan? Gak ada. Ada gak para mufassir Al-Quran yang hidupnya serba kekurangan? Enggak ada. Ada gak orang yang sering baca Al-Quran hidupnya tidak ada kecukupan? Enggak ada. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran, entah dia seorang penafsir, entah dia seorang penghafal, atau memang dia adalah seorang yang sering membaca Al-Quran, semua kebutuhannya Allah cukupkan. Betapa hebatnya Al-Quran, betapa agungnya Al-Quran, dan betapa mulianya Al-Quran. Untuk mengobati hati pun juga dengan membaca Al-Quran. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami istri juga dengan membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah nggak sebutkan dalam rumah tangga itu atau pasangan suami istri, Allah tidak pernah sebutkan kata mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Tapi yang Allah sebutkan apa? Litaskunu ilaiha, sakinah, merasa tenang. Yang kedua, mawaddah, menerima kekurangan satu sama lain. Dan rohmah, bukan warohmah ya. Kalau warohmah wanya itu udah dan, itu artinya. Dan rohmah, dan kasih sayang, ridho. Allah nggak sebutkan al-hub, Allah tidak sebutkan cinta, tapi Allah sebutkan sakinah, ketenangan, mawaddah, menerima kekurangan, dan rahmah, saling memberikan kasih sayang. Karena jika tiga ini sudah tercipta, tumbuhlah rasa cinta. Dan cinta pun juga kadang naik, kadang turun.
kadang panas, kadang membara, kadang dingin. Betul. Kalau kita cuma mengandalkan cinta dalam rumah tangga, nggak akan pernah berhasil. Karena rumah tangga itu dibangun dan dibina, dan tugas bapak bukan merubah istri, tugas istri bukan mengubah bapak. Tugas bapak membimbing istri dan tugas istri menenangkan bapak. Adapun untuk mengubah diri sendiri, itu tugasnya masing-masing. Karena kita tidak bisa mengubah manusia. Yang bisa merubah manusia ya usaha dia sendiri. Tidak bisa kita mengubah setiap orang satu persatu. Kita hanya bisa menasehati, mendidik dan membimbing. Sebagaimana sudah diibaratkan bahwa wanita itu seperti tulang rusuk. Kalau dipaksa untuk lurus akan patah. Tapi kalau enggak dilurus-lurusin bakal bengkok terus penerus. Tapi hadisnya enggak dilanjutin sampai situ doang. Enggak ada perintah lurusin tulang rusukmu. Enggak. Intinya apa? Intinya wanita akan selalu bengkok. Tapi tetap kita sebagai laki-laki membimbing. Nah, disitulah Islam sudah mengajarkan kita melalui Al-Quran dan hadis. Begitupun juga Al-Quran. Kalau dalam Islam memilih pemimpin itu yang adil, yang bijaksana, yang pandai, yang cerdas, yang hebat. Dan di antara anjuran Nabi memilih pemimpin yang paling pandai membaca Al-Quran. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Hendaklah yang memimpin suatu kaum adalah orang yang paling pandai membaca Al-Quran di antara kalian. Karena dulu zamannya Khalifah Umar bin Khattab, DPR dan MPR-nya Umar bin Khattab atau menteri-menterinya semuanya itu adalah qurra, yakni orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang pandai Al-Quran, entah yang muda maupun yang tua. Itu zamannya Umar bin Khattab. Makanya kekhilafahan zamannya Umar bin Khattab itu nggak ada orang miskin, nggak ada orang miskin, karena benar-benar Umar bin Khattab menekankan zakat. Sampai Umar bin Khattab mendirikan Baitul Mal. Nah, di zaman sekarang nih yang saya sangat prihatin bahwa ajakan untuk umroh lebih banyak daripada ajakan untuk zakat. Padahal umroh itu hukumnya sunnah bagi 3 mazhab, Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Adapun menurut Imam Syafi'i, umroh itu hukumnya wajib 1 kali seumur hidup. Tetapi ajakan zakat itu lebih ringan dan lebih sedikit daripada ajakan umroh. Padahal zakat termasuk dari rukun Islam. Berarti lebih wajib zakat atau umroh? Pernah zakat? Zakat pun juga nggak semua orang bisa, ya. Harus sesuai nisab dan sampai haul, ya, yang setara dengan 85 gram emas. Maka di sini bagi yang sudah memenuhi syarat, yang hartanya udah terkumpul sampai 85 gram emas ataupun yang setara, sekarang emas seharga 1.529.000. Kalau dikaliin 85 gram emas berapa tuh? 120 juta. 120 juta nggak kepake selama 1 tahun, dizakatin. Zakat itulah yang membersihkan dan mensucikan harta kita. Kita nggak tahu harta kita itu bisa jadi 2% itu syubhat, bisa jadi 5% itu syubhat. Maka bagaimana untuk mensucikan uang tersebut, untuk mensucikan harta kita? Maka dengan berzakat. Zakat itu untuk mensucikan diri dan juga untuk mensucikan harta. Lalu apalagi keutamaan dari membaca Al-Quran? Keutamaannya diantaranya adalah orang yang baca Al-Quran itu mudah rapuh. Yang tidak membaca Al-Quran mudah rapuh, karena
orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, alladzi laisa lahu Qur'anun fi jawfihi, yang di kerongkongannya itu nggak ada Al-Quran, maksudnya nggak pernah baca Al-Quran sedikit pun, kal baitil kharib, seperti rumah yang kosong, yang usang. Maka dengan rumah kosong dan usang itu, hati akan menjadi rapuh. Kalau hati udah mudah rapuh, sedikit punya masalah, bunuh diri. Nauzubillah. Itulah kita harus membersihkan penyakit hati. Tadi yang kedua sombong. Yang ketiga apa penyakit hati? Yang ketiga ada namanya riya. Tahu riya, Pak? Tahu riya, Bu? Apa riya itu? Bukan. Fi'lul amali li ajli tarkul amali li ajlin nas riya, meninggalkan suatu amalan karena manusia itu riya. Saya kasih contoh, saya mau sodakoh, ada pengemis nih, saya mau sodakoh, saya mau kasih, ada ibu-ibu lihat, saya nggak jadi kasih, ditanya sama temen, nih kok ente kagak jadi sodakoh, kagak enak lihat sama orang, itu namanya riya. Saya kasih contoh lagi. Bapak sholat zuhur di masjid, setelah sholat zuhur bapak nggak sholat ba'diyah, ditanya sama tetangga, kok tadi ente kagak sholat ba'diyah zuhur, kagak enak lihat banyak orang mau sholat ba'diyah, itulah riya. Tarkul amali li ajlin nas, meninggalkan suatu amalan karena manusia. Saya tidak mau berbohong, kenapa? Takut saya dipandang jelek sama orang-orang, meninggalkan kebohongan karena manusia. Itulah namanya riya. Lah terus kalau pamer apa dong? Sholat supaya dipuji manusia, sholat supaya dilihat manusia, sedekah supaya dipuji-puji manusia. Apa dong namanya? Fi'lul amali li ajlin nas syirkun. Adapun pamer ibadah supaya dilihat oleh manusia lebih parah daripada riya, yakni syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa lainnya. Yang keempat dari penyakit hati, yakni al-bukhlu. Apa itu al-bukhlu? Bakhil, pelit. Ada al-bukhlu, ada asyuh. Kalau bukhl, bakhil, pelit, dia tidak mau berbagi kepada sesama. Syuh lebih parah daripada bakhil. Jangankan sama orang lain, sama diri sendiri aja pelit. Punya uang 20.000 dan dia harus mengeluarkan 10.000 buat makan, tapi dia nggak mau ngeluarin 10.000 buat makan karena takut uangnya nggak jadi 20.000 lagi. Jadi dia simpan itu 20.000 dan dia nggak makan di hari itu. Itu namanya syuh, zolim sama diri sendiri, pelitnya kebangetan. Ya, bikin kopi udah habis, ampasnya dijemur, dibasahin lagi. Tuh syuh tuh, pelit. Maka jangan pelit-pelit sama orang, apalagi sama diri sendiri. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu yad'ukum maghfiratan minhu wa fadlah. Setan itu ya'idukumul faqra, menjanjikan kamu kemiskinan, kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dengan cara apa? Memerintahkan kalian dan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Apa perbuatan keji itu? Perbuatan keji itu adalah kikir, pelit, medit. Jangan pelit-pelit, jangan medit. Ya, berbagi kepada orang. Rasulullah itu kalau punya satu butir korma, di situ ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, dibagi satu korma jadi 3 potek. Cuma punya satu korma. Karena Rasulullah sering berbagi. Jangankan berbagi, Rasulullah pun juga sering. Nih, yang akhlak Rasulullah yang harus kita patut teladani.
Rasulullah menjaga perasaan orang. Jadi ada seorang miskin, dia ingin jumpa dengan Rasulullah. Setelah dia jumpa dengan Rasulullah, dia berikan semangkuk anggur. Wahai Rasul, terimalah hadiah kecil ini dariku. Rasulullah ambil semangkuk anggur tersebut. Rasulullah makan 1 butir. Lalu Rasulullah tersenyum. Makan 2 butir, masih tersenyum. Makan 3 butir, 4 butir. Orang miskin tadi yang ngasih anggur ke Rasul merasa sangat bahagia. Kenapa? Karena pemberiannya dimakan lahap oleh Rasul. Tapi saat itu Rasulullah kagak sendirian. Rasulullah lagi sama para sahabat. Sahabat heran, ini Rasul kenapa kagak bagi-bagi? Tumben bener, kok ada semangkuk anggur tapi nggak dibagi ke kita nih. Akhirnya Rasulullah makan dengan lahap sampai anggur itu habis. Tanpa menghiraukan muka herannya para sahabat, orang miskin tersebut sedih bahagia karena anggur pemberiannya dihabiskan oleh Rasul. Akhirnya orang miskin tersebut berpamitan pulang. Sahabat nanya, wahai Nabi, tumbenan lo kagak bagi-bagi, kan kita banyak di sini. Apa kata Nabi? Wahai sahabat, tidakkah kamu melihat betapa bahagianya wajah orang miskin tadi ketika aku menghabiskan anggur pemberiannya? Perlu kalian ketahui, anggur itu asem. Kalau aku berikan kepada kalian, aku khawatir kalian memasang raut wajah yang kagak enak sehingga menghancurkan kebahagiaannya orang miskin. Tuh Nabi menjaga perasaannya orang miskin. Makanya Bapak Ibu kalau ada tetangga berbagi apapun itu, terima. Bapak nggak suka jengkol, dikasih jengkol, terima Bu. Ntar mau diapain ke jengkolnya, mau dikasih ke orang lain juga terserah, yang penting terima aja dulu. Karena niat dari seorang pemberi cuma satu, niatnya pengen melihat orang lain bahagia. Udah gitu doang, nggak ada harapan lain, nggak. Pengen lihat mereka bahagia. Oh ya Allah, senang banget. Dulu kita waktu kecil kita berpikir bahwa kebahagiaan itu banyaknya harta, atau bukan banyaknya harta tapi banyaknya mendapatkan. Tapi ternyata sudah dewasa, kebahagiaan itu ketika kita semakin banyak memberi semakin bahagia. Seneng banget ngeliat orang tuh bahagia ketika kita memberi. Kasih 5.000 ke orang yang lagi lapar, kasih roti aja 1, senengnya minta ampun. Apa dia ikut sedih, ya kan? Dia ikut sedih, besoknya dikasih lagi. Udah, harapan pemberi hanyalah kebahagiaan orang yang diberi dan juga doanya. Jadi ada 3 amalan dari Rasul yang harus kita jaga. Yang pertama adalah berkata lembut dan berkata baik. Yang kedua, memberikan makan orang lain. Dan yang ketiga, sholat tahajud. Inna fil jannati ghurfatan yura batinaha min zahiriha wa zahiraha min batiniha. Di surga itu ada suatu ruangan, suatu kamar yang mana bagian dalamnya bisa dilihat dari luar dan bagian luarnya bisa dilihat dari dalam. Udah kayak akuarium, transparan. Wa qala Abu Malik al-Asy'ari, lalu Abu Malik al-Asy'ari bertanya kepada Rasul, "Liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa ruangan itu wahai Rasul?" Faqal, Rasulullah menjawab, "Liman atyabal kalama wa at'amat ta'ama wa aqamal laila wan nasu niyam." Untuk orang yang berkata baik, yang berkata lembut, dan yang memberikan makan orang lain, dan yang mendirikan sholat malam ketika orang-orang sedang tidur. Wallahu a'lam bissawab. Sampai jam berapa ini? 9:30. Mungkin sekarang saya serahkan kepada MC. Baik Bapak dan Ibu, begitu banyak keutamaan membaca Quran yang sampaikan Ustadz kita pada malam hari ini. Yang pertama itu tadi, sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajari Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah berniaga dengan Allah yang merupakan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Membaca Al-Quran dapat mengobati hati, memperoleh syafaat di hari kiamat, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, terhindar dari azab dan dijadikan kuat hatinya.
Demikian diantara intisari yang disampaikan oleh Ustadz kita pada sebelumnya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita buka untuk pertanyaan 3 penanya. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf, ini agak menyimpang dikit daripada jalur atau topik yang Ustaz utarakan. Ini mengenai Nabi Adam dengan iblis. Nabi Adam dan Hasti Hawa itu dibuang atau diusir ke bumi itu kena makan buah kuldi. Sedangkan iblis diusir oleh Allah karena sombong. Pertanyaan saya, mana yang duluan diusir, iblis atau Nabi Adam? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaan kedua. Oh, langsung jawab. Manakah yang lebih dulu diusir, iblis atau Nabi Adam? Ini pertanyaan di Al-Quran kagak ada. Nabi pun juga nggak pernah ditanya. Saya Nabi bukan, Rasul bukan. Ditanya sama perkara langit, saya nggak tahu. Itu urusan Allah. Ya, kita serahkan kepada Allah. Kalau lebih dulu mana yang diusir, tidak pernah dijelaskan siapa duluan yang diusir, siapa duluan yang dikeluarkan dari surga. Tapi Allah hanya menjelaskan penyebab Nabi Adam dan iblis dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dikeluarkan karena keserakahan, iblis dikeluarkan karena kesombongan. Kenapa keserakahan? Dari begitu banyaknya nikmat yang dibolehkan di surga, cuman satu yang nggak boleh, makan buah khuldi, tapi Nabi Adam tetap mengambilnya. Itu namanya serakah. Nah, Nabi Adam diusir karena keserakahannya, begitupun iblis diusir karena kesombongannya. Adapun siapa duluan yang diusir, nah, ntar coba tanya iblis. Saya nggak tahu juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kalau kita itu kan, kalau saya mungkin ya, saya kan sedikit banyak ngikutin kajian itu, selalu diingatkan kalau ayat pertama itu yang diturunkan itu Iqra ya Ustadz ya. Kita disuruh baca gitu ya. Nah, kalau dulu zaman Nabi ketika membaca Al-Quran, orang itu mengerti, sehingga ketika diulang-ulang dan perintahnya memang suruh mengulang-ulang itu, keimanannya bertambah Ustadz. Tapi kalau sekarang kita mengulang-ulang baca Al-Quran, kadang-kadang dipertanyakan tuh imannya bertambah atau enggak, karena yang dibaca juga ngerti juga enggak gitu. Jadi Ustaz ya, jadi jadi kalau misalnya saya memahami daripada kita mengulang-ulang atau hafiz Quran terlalu banyak, itu bagus sebenarnya. Tapi apakah lebih bagus kita memahami Quran sehingga bisa menjalankan Quran, sehingga lebih baik mengulang-ulang kaji, jadi kita paham dan apa yang kita akan lakukan gitu Ustaz ya. Itu bagaimana kita memahami yang benarnya seperti apa Ustaz ya? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi di awal bahwa para sahabat membaca Al-Quran dulu semakin bertambah imannya. Saya luruskan dulu. Dulu nggak ada mushaf, dulu nggak ada Al-Quran, yang ada talaki. Tahu talaki? Talaki itu Allah turunkan Al-Quran melalui Jibril kepada Muhammad, Muhammad sampaikan kepada para sahabat, sahabat mengulangi.
Ini kita lagi talaki nih. Saya ngomong, Bapak Ibu dengerin, namanya talaki. Nah, dulu para sahabat, saya kasih contoh Umar bin Khattab, tidak akan menambah hafalannya sebelum dia amalkan ayat yang dia hafalkan. Kalau dia sudah pahami dan dia sudah mengamalkannya, baru dia nambah hafalannya. Makanya cuma hafal surat Al-Baqarah. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita bertambah atau tidak imannya dengan membaca Al-Quran? Paham aja kagak? Al-muta'abbad bitilawatihi, Al-Quran cara ibadahnya yakni dengan dibaca aja udah baik, apalagi dipahami. Dibaca dan dipahami aja udah baik, apalagi diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan isi Al-Quran? Kita tidak akan pernah bisa memahami isi Al-Quran dengan sendiri. Kita butuh namanya guru. Guru itu juga butuh namanya sanad. Dari manakah dia mendapatkan sanad? Dari mempelajari hadis-hadis Nabi. Karena hadis Nabi itu posisinya adalah menjelaskan apa yang masih global, atau dalam bahasa fikihnya mujmal, masih global dalam Al-Quran. Contohnya seperti sholat. Allah cuma perintahkan sholat di dalam Al-Quran, tapi kita nggak tahu sholat itu gimana caranya, kita nggak tahu sholat itu kapan waktunya, maka dijelaskan di dalam hadis. Nah, untuk memahami Al-Quran juga, kalau memang masih berkaitan dengan hikmah, ya, Al-Quran kan isinya banyak, ada tentang hukum, ada tentang hikmah, ada juga yang mungkin seharusnya kita tidak perlu tafsirkan, kita serahkan aja kepada Allah, tentang zatnya Allah. Contohnya seperti kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya Allah. Bukan berarti Allah punya wajah, ya. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bukan berarti Allah punya tangan. Itu penafsiran yang tidak usah kita pikirkan. Kita nufawwidu ilallah, kita serahkan kepada Allah. Nah, lebih baik kita membaca Al-Quran dan kita baca terjemahnya jika itu masih berkaitan dengan hikmah dari ayat tersebut. Tapi kalau sudah soal hukum, maka jangan pernah kita menistimbatkan atau mengambil intisarinya secara sendiri. Karena Rasulullah pun juga wa ma yantiqu 'anil hawa, enggak pernah Rasulullah ngomong sesuai dengan nafsunya sendiri. Ya, baca Al-Quran, pahami terjemahnya kalau masih berkaitan dengan hikmah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hukum, maka cobalah pelajari kepada guru-guru ya, berawal dari fikih, lalu meningkat lagi ke sunnah, hadis-hadis. Apakah bertambah imannya? Bertambah atau tidaknya iman itu tidak ada mengetahui, tapi ada tandanya. Tandanya dirinya menjadi lebih baik ibadahnya, lebih khusyuk ibadahnya, bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan juga bacaan sholatnya, dan juga dia merasa tenang dalam kehidupannya. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang dia hadapi, sebesar apapun ujian yang Allah kirimkan untuknya, tidak pernah dia merasa ragu, takut maupun khawatir. Dia tetap merasa tenang karena dia masih memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, penanya ketiga, sebentar Pak, dari Ibu mungkin ada? Ibu ada? Bapak masih banyak nih. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang ini kita membaca Al-Qur'annya yang mudah dengan HP. Al-Qur'an kadang-kadang saja kalau di rumah gitu. Tapi yang sering kita menghatamkan tuh lewat HP, bisa dibawa kemana-mana dan simple. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran lewat HP maupun lewat mushaf, pahalanya sama. Orang yang hafal Al-Quran kagak ngeliat Al-Quran. Nah, kita masih ngeliat Al-Quran di HP. Yang kita lihat apa? Ayat Al-Quran. Maka mau ibu baca dengan mushaf,
kalau memang ibu kesulitan bawa mushaf untuk keluar, cukup baca lewat HP. Dimanapun ibu baca, mau mushaf mau HP, tetap pahalanya sama. Mana pahalanya lebih banyak, membaca Al-Quran dengan melihat atau membaca Al-Quran dengan tanpa melihat? Membaca Al-Quran dengan melihat lebih besar pahalanya daripada membaca Al-Quran tanpa melihat. Kenapa? Kalau merojaah Al-Quran bil ghaib kan nggak ngeliat Al-Quran tuh. Nah itu dia hanya mendapatkan pahala baca Al-Quran. Tapi kalau baca Al-Quran dengan melihat mushaf, entah itu di HP atau di mushafnya, dia mendapatkan 2 kali pahala. Pahala yang pertama pahala membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua pahala melihat ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya boleh Bapak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya banyak, kalau nggak lupa Pak ya, soalnya sering lupa. Yang saya tanyakan, saya nggak tanya. Yang satu saya ingin membantu menjawab Bapak. Mana yang lebih dulu diusir dari surga, iblis atau Adam? Kalau menurut saya iblis, karena iblis yang membuat kesalahan duluan. Tapi karena iblis itu diberi hak untuk menggoda, jadi dia masih bisa keluyuran ke surga. Kedua, terus pertama, kedua menyambung pertanyaan ibu tadi mengenai Quran dari HP dan mushaf. Yang saya tanyakan bukan masalah itu, tapi masalah dibawa ke WC gitu Pak. HP dibawa ke kantong meskipun mati, itu kan ada tulisan Quran juga Pak. Quran yang dalam yang kecil ditutup dimasukkan kantong kan bisa juga dibawa. Nah itu apa sama-sama dosanya Pak? Kalau bawa Quran yang di HP dan bawa Quran dalam mushaf yang kecil. Sekarang pertanyaannya saya yang ketiganya ini ya. Tadi apa ya? Ini penyakit saya Pak ini. Yaitu ini Pak, orang yang tidak bisa baca Al-Quran tapi pengen selalu mendengarkan Al-Quran. Kan ada orang yang memberikan sedekah makan, itu makan waktu buka puasa, pahalanya seperti orang puasa, begitu kan Pak. Sekarang kalau orang nggak bisa baca Al-Quran terus mendengarkan Al-Quran dari HP, pahalanya apa sama dengan dia baca Al-Quran gitu? Yang keempat Pak, maaf ini agak konyol Pak ya, jangan diketawain. Bapak mengatakan bahwa doa seorang istri itu hebat banget Pak. Hebat, keberhasilan adalah doa seorang istri. Itu baru satu istri Pak. Kalau 4 istri apa itu jauh lebih hebat Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan keempat, oh enggak, pernyataan keempat tadi sebenarnya saya mau ngomong Pak, tapi saya jaga gitu. Bapak udah mengungkapkan, sudah mewakili saya gitu. Makasih. Yang pertama, yang kedua, saya mengambil fatwa dari ulama Saudi aja ya. Saya tidak berpendapat sendiri. Pendapat dari ulama Saudi, mufti-mufti Saudi, bahwasanya Al-Quran yang ada di dalam device, entah itu HP, tablet, komputer, laptop, dan lain-lainnya, jika dibuka aplikasi Al-Qurannya dan dibawa ke dalam toilet, maka dosanya sama seperti membawa mushaf ke dalam bawa mushaf Al-Quran ke dalam toilet. Tapi jika aplikasi tersebut di-close, ditutup, maka Al-Quran juga sudah tidak ada. Maka mufti Saudi, ulama Saudi mengatakan tidak apa-apa menginstal aplikasi Al-Quran di perangkat lunak, di HP.
Yang penting jangan dibuka aplikasi tersebut ketika di dalam WC. Ini adalah fatwa dari ulama Saudi. Yang kedua, apa tadi saya lupa? Yang ketiga apa tadi? Tidak bisa baca Quran tapi mendengarkan Quran lewat media lain. Tidak bisa membaca Al-Quran tapi mendengarkan Al-Quran. Ingat, di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Fastami'. Dalam bahasa Arab ada as-sam'u, sami'a yasma'u, sam'an artinya mendengar. Ada istima'u, istama'a yastami'u. Apa perbedaan antara as-sam'u dengan al-istima'? Perbedaannya adalah kalau as-sam'u masuk telinga kanan, keluar, itu namanya as-sam'u, dengar tapi enggak paham. Tapi kalau istima', dia mendengarkan secara seksama dan paham apa yang disampaikan. Maka pahala membaca Al-Quran lebih baik dan lebih besar daripada mendengarkan Al-Quran. Dulu para sahabat, di zaman sahabat, bapak ibu pernah melihat orang kalau lagi zikir goyang-goyang, gini, la ilaha illallah, la ilaha gitu. Itu adalah getaran hati, respon spontan dari hati ketika wajilat qulubuhum, ketika mendengarkan Al-Quran atau mendengarkan zikir atau sedang membaca Al-Quran atau sedang berzikir, hatinya itu tergetar, dan getaran hatinya itu memberikan reaksi spontan kepada tubuh yang sehingga tubuh itu bergerak sendiri. Kita tidak bisa mengendalikannya. Itu bukti iman orang. Kita zaman sekarang cuma goyang-goyang doang. Dulu para sahabat sampai ada yang pingsan, Pak. Sahabat kalau dengar Al-Quran sampai pingsan. Kenapa? Saking gak kuat menahan getaran hatinya, karena imannya kuat. Tapi iman kita tidak bisa sama seperti imannya para sahabat. Maka lebih baik baca Al-Quran, bukan hanya mendengarkannya saja, tapi juga baca Al-Quran walaupun terbata-bata, karena pahalanya berbeda membaca dengan mendengar. Sebab Al-Quran ibadahnya itu cara beribadah dengan Al-Quran, yakni dengan membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Adapun yang keempat, iya sih, serius. Ini masjid ada berapa lampu? Masjid ada banyak lampunya kan? Kalau di masjid cuma ada satu lampu, terang nggak? Udah bilang kagak aja. Kalau di masjid cuma ada lampu satu, maka kurang terang. Saya nggak bilang terang, saya bilang kurang terang. Tapi kalau ada 25 lampu, maka masjid menjadi terang. Rumah itu akan menjadi terang kalau ada istri, apalagi kalau lampunya ada 4. Bener Bu? Kalau kita mau bahas poligami, maaf di luar konteks, poligami itu dianjurkan, bukan wajib dan bukan sunnah. Nabi nggak poligami, Pak. Ketika Nabi nikah dengan Siti Khadijah, pernah gak Nabi nikah lagi? Enggak pernah. Nabi selalu setia dengan Siti Khadijah sampai Siti Khadijah itu meninggal, baru Nabi nikah dengan Siti Aisyah. Dan poligami Nabi pun juga bukan kemauan Nabi, tapi atas perintah Allah. Kenapa kalau perintahkan Nabi untuk poligami? Ada mengatakan istrinya 13, ada mengatakan istrinya 12, tapi itifak, ya, pendapat yang paling kuat istrinya ada 11. Kenapa? Kalau istri Nabi cuma 1, nanti siapa yang menyampaikan kepada umatnya bagaimana sikap Nabi di rumah dan terhadap istri-istrinya? Nggak ada. Masa cuma Siti Aisyah? Nggak mampu Siti Aisyah, 7 miliar orang sekarang dikasih tahu Siti Aisyah sendirian. Kagak. Makanya Allah perintahkan Nabi untuk poligami agar istri-istrinya itu memberitahukan kepada orang-orang bagaimana sikap Nabi di rumah. Contoh, ada seorang datang kepada Siti Aisyah, dia bertanya, wahai Siti Aisyah, beritahu aku, akhbirini, beritahu aku sesuatu yang mana luar biasa yang tidak pernah kami ketahui tentang Rasulullah. Kata Siti Aisyah, apa yang diamalkan oleh Rasulullah tidak ada yang biasa saja.
semuanya luar biasa. Pernah pada suatu malam itu jatahnya Rasulullah di rumahnya Siti Aisyah. Rasulullah datang ke kamarnya Siti Aisyah. Lalu Rasulullah mendekati Siti Aisyah. Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, bolehkah aku beribadah kepada Allah pada malam ini?" Apa jawaban Siti Aisyah? "Ayang beb, minal masyriqi ilal maghrib, dari timur ke barat semua orang ingin menjumpaimu, semua orang ingin melihatmu, semua orang ingin memelukmu, sedangkan aku pada malam ini berdua denganmu. Kita di atas kasur yang sama, kita di bawah selimut yang sama, kulit kita bersentuhan. Jika memang kamu ingin beribadah kepada Allah, sholatlah, beribadahlah." Tidak lama Nabi beranjak dari kasurnya, Nabi mendirikan sholat. Allahu Akbar. Takbiratul ihram pertama, Nabi menangis sehingga tetesan air matanya membasahi dadanya yang mulia. Nabi ruku, Nabi masih menangis. Nabi sujud, Nabi masih menangis. Demikian seterusnya sampai azan subuh dikumandangkan oleh Bilal. Siti Aisyah melihat dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu kok menangis? Padahal kamu udah dijamin surga, udah dijamin ampunan dosa oleh Allah, tapi kenapa kamu masih nangis terisak-isak dalam sholatmu sepanjang malam?" Apa jawaban Rasulullah? "Afala akunu abdan syakura." Emang gak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu Siti Aisyah. Sama seperti ketika Siti Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah di rumah terhadap istri?" Dia mengambil embernya sendiri, dia menjahit pakaiannya sendiri, dia mencuci pakaiannya sendiri. Itu kan menunjukkan bahwa sikap Rasulullah di dalam rumah. Dan inilah kenapa Rasulullah poligami. Begitupun dalam Al-Quran, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', maksimal 4. Tapi lanjutannya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau nggak bisa adil, maka cukup satu aja. Saya kasih tahu Pak, apa yang dimaksud adil dalam Al-Quran ini? Tafsirannya bahwa di dalam surat An-Nisa ada 2 ayat. Ayat keempat yang tadi sama saya lupa ayat keberapa, pokoknya di juz 5 di halaman 3 sebelum terakhir sebelah kanan baris keempat. Weh, tadi hidayat gue nih. Jadi di ayat keempat ini dikatakan bahwa seorang suami harus adil kepada istri secara pembagian harta. Adapun di surat An-Nisa juga di juz 5 dikatakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mali fatadruha kal mu'allaqah. Kamu enggak akan pernah bisa adil membagi perasaanmu kepada istri-istrimu. Jadi kalau bagi harta, lelaki masih bisa mungkin adil, tapi kalau bagi perasaan pasti ada kecenderungan kepada salah seorang istri. Dan itu langsung Allah yang kecamkan, Allah yang menjudge kita, yang menghakimi kita bahwa kita sebagai laki-laki tidak bisa adil dalam membagi perasaan. Apakah dosa? Tidak, karena yang dituntut oleh syariat hanyalah adil dalam pembagian harta, bukan adil dalam pembagian perasaan. Contohnya dari mana? Contohnya Nabi, Pak. Siti Aisyah itu pernah bilang, magirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah walam udrikha. Aku nggak pernah cemburu sama istri-istri Nabi yang lain kecuali sama Siti Khadijah, padahal aku belum pernah bertemu, nggak pernah ketemu dicemburuin. Kenapa kok bisa? Kada Rasulullah yakhruju minal baiti yuhsinu athana alaiha. Karena hampir setiap kali Rasulullah keluar dari rumah, Rasulullah memuji Siti Khadijah dan yuhsinu athana, dan pujiannya selalu dibaik-baikin. Fasami'tuhu yauman, aku mendengar ia memujinya, faghadibtu, lalu aku marah. Tahu gak apa kata Siti Aisyah? Kata Siti Aisyah dibilang apa? Oh, saya lupa dah. Ngeliat ibu sih. Kata Siti Aisyah adalah, makanat illa ajuzan abdalakallahu khairan minha. Ini kalau pakai bahasa kita nih, wahai Rasul, Siti Aisyah cuma wanita peot, wanita tua yang peot.
abadalakallahu khairan minha, yang mana Allah telah menggantikan seseorang untukmu yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Apa respon Rasul? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengar Siti Aisyah ngomong gitu, Rasulullah marah. Ma abadalani Allahu khairan minha, Allah tidak pernah menggantikan seseorang yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Amanat id kafaran nas, ia beriman ketika orang-orang kufur. Wasaddaqatni id kadar minan nas, ia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Wa wasatni bimaliha id yuharrimu an-nas, dan dia membahagiakan aku dengan hartanya ketika orang-orang mencegahku untuk berdakwah. Wa razaqanillahu minha min dunin nisa, dan Allah karuniakan anak dari Siti Khadijah dan tidak dari istri-istri yang lain. Itu bukti bahwa Siti Khadijah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah ketimbang Siti Aisyah. Kenapa kok bisa dicintai dan paling dicintai? Karena Siti Khadijah nggak pernah berpikir bagaimana aku mendapatkan kebahagiaan dari Muhammad, tapi Siti Khadijah punya prinsip, bagaimana Muhammad bisa bahagia dengan aku. Tuh Bu, dengerin Bu, peran nih pesannya. Bahkan di hadis yang lain juga dikatakan, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali pada Siti Khadijah. Aku pernah mendengar Rasulullah dzabaha asyad, menyembelih kambing. Waqala, dan Rasulullah berpesan, arsilu ila asdiqai Khadijah, kirimkan daging-daging ini kepada teman-temannya Khadijah. Terus dengar Siti Aisyah responnya gimana? Khadijah lagi, Khadijah mulu. Sama kayak ibu-ibu lagi ke Alfamart, kita bayar, kasir Alfamart berterima kasih, terima kasih, kita senyum balik sama-sama, terima kasih. Naik motor, terima kasih. Mau tidur, terima kasih, sampai mati diulang-ulang. Sama, itu udah fitrahnya perempuan. Siti Aisyah juga begitu, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Apa jawaban Rasul? Ya gimana lagi? Inni ruziktu hubbaha, aku sudah dikaruniai cinta kepadanya. Ya Rasulullah udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, karena cinta itu rezeki dari Allah. Perkara hati kita tidak bisa mengatur, hati itu Allah yang ngatur. Nah itu menjadi bahas poligami gitu. Nah ini sih jadi konsultan cinta nih. Nah gitu Pak. Ya wallahu alam bisawab. 9:30 noh. Iya. Mohon dapat ditutup dengan doa Pak Ustaz. Hah? Kita tutup dengan doa Pak Ustaz. Oh iya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari dan kita bicarakan, kita bahas pada malam ini bermanfaat dan juga penuh keberkahan, bisa membawa kita kepada kebaikan dan juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, nambah iman, nambah imun, dan juga kita menjadi seseorang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dan juga untuk jamaah-jamaah Masjid Jami Harapan Jaya, semoga yang sakit diangkat penyakitnya, diluaskan rezekinya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan seluruh hajat-hajatnya, dan juga diampuni dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء وسقم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada semuanya. Saya mohon maaf atas segala perbuatan dan perkataan yang bisa menyinggung ataupun menyakiti hati para jamaah. Dan juga saya minta maaf kelebihan 7 menit ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum astaghfirukum ala jumlah khataaya wa akhran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, begitu banyak hikmah dan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, semoga lebih menyemangati kita lagi dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.